warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rika Riandani, SSTM Saya merupakan salah satu dosen pada program studi D3 Kebidanan, Kampus Politeknik Sandikarsa, Makassar. Dalam kesempatan ini, saya akan menyatakan pernyataan diri dosen Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada bidang pengajaran. Hal ini merupakan salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang diajarkan pada semester genap dengan kode mata kuliah BD.5.012 dengan beban sebesar 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah ini, setelah menyelesaikan mata kuliah, siswa akan mampu menerapkan konsep kebutuhan gizi dalam setiap asuhan kebidanan. Mata kuliah ini membahas konsep dasar dan prinsip pemenuhan gizi, faktor yang mempengaruhi intake nutrisi, perilaku yang berhubungan dengan nutrisi, pengelolaan menu, pendidikan gizi dan konseling, penanganan masalah gizi. Kemudian capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah, pertama, mahasiswa mampu memahami ilmu gizi secara umum. Mahasiswa mampu memahami manfaat gizi pada wanita dan sepanjang siklus kehidupannya. Mahasiswa mampu menyusun menu gizi seimbang pada wanita di sepanjang siklus kehidupannya. Mahasiswa mampu memahami hubungan gizi dengan kesehatan reproduksi. Mahasiswa mampu melakukan pendidikan kesehatan tentang gizi pada wanita di sepanjang siklus kehidupannya. Mahasiswa mampu memahami masalah-masalah gizi, melakukan observasi, kolaborasi, dan rujukan. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan adalah pertemuan teori, dan 2 diantaranya adalah pelaksanaan UTS dan UAS. Selanjutnya akan ada beberapa sub CPMK lagi yang akan tersaji dan akan diajarkan selama 14 kali pertemuan. Materi diajarkan melalui metode yang variatif dengan student-centered learning dengan 3 komponen utama dalam proses penyajian mata kuliah. Apa itu? Yakni delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Delivery, saya menyiapkan RPS yang dapat mahasiswa akses melalui LMS Polsaka atau Politeknik Sandikarsa. Kemudian interaksi kami lakukan dengan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa dalam pengajaran dan diskusi interaktif yang dilakukan baik secara tatap muka maupun secara daring. Metode pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini adalah tutorial berbasis diskusi, praktikum, studi kasus, dan pemberian penugasan secara mandiri kepada mahasiswa. Adapun asesmen atau evaluasi hasil belajar dilakukan secara menyeluruh melalui penilaian formatif atau penilaian langsung pada keaktifan, sikap, dan keterampilan mahasiswa selama proses belajar. Adapun penilaian secara sumatif yaitu melalui UTS dan UAS dengan bobot penilaian yang sudah disepakati bersama dengan mahasiswa dalam kontrak perkuliahan di awal pertemuan, yakni ujian akhir semester sebanyak 30%, ujian tengah semester sebanyak 25%, tugas 25%, dan keaktifan mahasiswa sebanyak 25%. Pada akhirnya, melalui pendekatan pembelajaran ini, saya berharap mahasiswa mampu menerapkan konsep kebutuhan gizi dalam setiap asuhan kebidanan secara tepat dan berbasis evidence-based practice. Pengalaman belajar yang saya fasilitasi tidak hanya bertujuan untuk menambah pemahaman kognitif, tetapi juga membangun keterampilan aplikatif dan sikap profesional sebagai calon bidan yang unggul dan humanis. Baiklah, langsung saja saya akan mempraktikkan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran ini dengan membawakan salah satu materi dari pembelajaran konsep dasar prinsip pemenuhan gizi pada kehamilan. Selamat menyaksikan. Satu, dua. Tiga. Ya, baiklah anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita memasuki pertemuan yang ketiga ya.
Ya, kemudian habis itu kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, hari ini hadir semua. Kalian kayak hadir semua ya. Oke, baik hari-hari pertemuan kita yang ketiga ini insya Allah kita membahas tentang konsep dan prinsip kebutuhan isi kehamilan. Pokok bahas hari ini tentunya berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Kira-kira minggu yang lalu kita bahas tentang apa ya? Gizi seimbang. Masih ingat apa ini gizi seimbang? Saya mau ya silakan. Gizi seimbang adalah porsi makanan yang di dalamnya sudah lengkap dan berimbang seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Ya, ya alhamdulillah. Ini masih ingat tentang gizi seimbang dan kita pelajari yang lalu. Kenapa penting? Karena materi itu sangat berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari ini, yaitu konsep dan prinsip kebutuhan gizi pada hari ini. Pada pertemuan ini ada 4 tujuan yang ingin dicapai, yaitu menjelaskan keunggulan sendiri saat hamil, kemudian menjelaskan prinsip gizi kehamilan janin, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi gizi kehamilan janin, dan yang keempat menjelaskan tentang masalah gizi pada ibu. Nah, kalian merupakan masalah klinis gizi itu dapat ada faktor yang tertentu mempengaruhi kesehatan ibu dan janin. Kenapa? Ibu hamil sampai kenapa itu mempengaruhi gizi ini? Ya, karena pada saat kehamilan itu tidak hanya ibu yang membutuhkan gizi, anak tetapi juga janin yang lainnya. Jadi kebutuhan yang sebelumnya hanya segini pasti pada saat ibu hamil maka kebutuhannya akan bertambah. Nah, perlunya gizi seimbang pada ibu hamil itu yang pertama karena resiko komplikasi selama hamil atau persalinan paling rendah juga permasalahan BB atau berat badan memadai. Jadi kalau trimester pertama, trimester kedua dan trimester ketiga berat badan itu bertambah, maka resiko pada saat persalinan itu akan lebih kecil dibanding ibu yang tidak mengalami penambahan berat badan saat dia hamil. Kenapa? Karena penambahan berat badan ini akan menjadi indikator bahwa ibu dalam hal ini nutrisinya tercukupi. Kenapa terjadi nutrisi tercukupi? Karena pada saat kehamilan ada sebagai window opportunity tumbuh kembang manusia. Tumbuh kembang manusia itu ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Pertama, saat sebelum dia konsumsi atau masa remaja. Yang kedua, saat dia hamil. Dan ketiga, pada saat bayinya itu berumur 0 sampai 2 tahun. Kenapa? Karena 3 aspek ini adalah penentu bagaimana generasi ke depan itu bisa menjadi lebih kualitas. Karena pada saat ibu hamil, pada saat pengerjanya dan bayinya kurang gizi, maka itu akan menyebabkan bayi akan bertumbuh kadang tidak sesuai dengan pada dagingnya atau yang biasa ditanyakan dengan stampe. Nah, itu salah satu yang menjadi penyebab stabil itu adalah gizi ibu yang tidak terpenuhi atau tidak memadai. Biasanya baik dengan riwayat gizi ibu yang tidak memadai pada dia hamil dan tidak diberikan asupan asli sampai 2 tahun yang memadai, itu akan kecenderungan untuk menimbulkan penyakit degeneratif pada saat dia dewasa. Apa itu contoh penyakit degeneratif? Seperti diabetes, hipertensi, jantung, dan hanya perlu kita lebih ibu hamil pada saat dalam hadiah itu untuk tetap menjaga asupan gizi yang berlebihan. Apalagi kekurangan gizi itu sama dengan kerusakan alat kesehatan yang dapat melakukan dari yang menetap dan tidak bisa diperbaiki. Jadi tidak bisa dibalangi misalnya ibu sudah melahirkan bayinya pada saat yang hamil itu berkurang gizi, maka dia melahirkan bayi mungkin tidak tercukupi nutrisinya. Apalagi ditambah lagi dengan tidak disertai dengan pemberian ASI yang memadakan ASI.
Jadi apa ini yang kita perlukan untuk mencukupi nutrisi ibu hamil? Jadi makanan yang sebagai sumber karbohidrat ini selain karena yang tentunya karbohidrat sumber karbohidrat ya yang dulu itu semua sebagai sumber karbohidrat. Kemudian ada nutrisi penting akan tetapi tidak itu karena kalau dilarang. Kenapa dilarang? Misalnya telur itu kan yang juga ada. Daging itu kan apa lagi? Ikan sushi. Kemudian apa lagi konsumsi? Ada beberapa jenis ikan dilarang. Itu masih dilarang. Ya, tentunya ada alasan karena seperti telur atau daging yang dikonsumsi akan tetapi dikonsumsi pada saat si daging atau si telur ini kurang matang, itu yang berbahaya, itu yang salah. Jadi seperti itu ya. Nah, ini makanan yang tidak boleh dimakan. Alasannya yang kita lihat itu berbagai macam makanan yang tidak diizinkan untuk dimakan karena makanan-makanan yang seperti ini mengandung bakteri salmonella, mengandung Escherichia coli, mengandung virus-virus seperti pestisida dan bakteri yang lain. Itu dapat mengganggu kesehatan ibu hamil ya. Justru nanti kita konsumsi makanan ini, pikir ibu hamil saya sudah makan ikan, makanan yang bergizi menurutnya akan ditanggung pengolahan yang tidak tepat, konsum yang tidak tepat, akhirnya nutrisinya tidak digunakan, tidak dikembangkan dulu, malah dilakukan keluar dari itu. Kapan boleh dimakan ya? Boleh dimakan pada saat dia makan dari konsumsi pada porsi yang dianjurkan. Oke. Adapun prinsip gizi pada ikhwan dan protein dari kejadian. Apakah konsumsi ibu itu sama di setiap trimester? Ya, kenapa alasannya? Kenapa tidak sama? Contohnya seperti apa? Karena kebutuhan saya kayak pada dan kebutuhan dan pada saat ibu hamil itu sangat berbeda. Pada saat ibu hamil dia dari yang sebelum ibu hamil katanya 1.800, jadi pada saat ibu hamil itu dia bertambah 180 ya. Siapa kali yang dibutuhkan. Kemudian bertambah 300 kg pada badan dia dan proteinnya juga sesuai per hari dan lemak 25% per hari. Bagus sekali ya. Berikan kepada betul bahwa nutrisi pada kehamilan itu tidak sama dari trimester pertama dengan kedua dan ketiga. Kenapa? Karena trimester pertama dan dari ketiga itu masing-masing berbeda. Di mana pada tahap pertama misalnya trimester pertama itu ada trimester pada saat pembentukan organ yang dimulai pembentukan otak, pembentukan syaraf, pembentukan janin dan organ lain itu dimulai pada saat trimester pertama. Nah, pada saat trimester pertama itu mual sebenarnya. Mual bermakan pada hal kebutuhan energi itu mencapai kondisi dalam kalori, protein sebanyak 76,5 gram, lemak 74 gram, karbohidrat sebanyak 340 gram harus dicukupi pada diri hamil trimester pertama. Sampai dengan yang disebutkan dalam kita tadi bahwa ada gambar sekian pada saat trimester pertama dan trimester kedua. Itu diperlukan karena proses yang terjadi saat itu. Ada proses yang terjadi pada saat itu. Dan itu merupakan proses penting dan awal pembentukan organ-organ kita ini. Hanya perlu konsumsi gizi yang adekuat untuk ini. Apalagi kita bisa ini kalau itu mengurangkan kandungan ibu hamil trimester pertama itu juga berbeda dengan yang lihat sudah banyak yang ada di normalnya yang badan tapi kita pertama itu tidak terlalu lama karena jadinya masih kecil kurang bertubuh juga belum bertambah karena sekolah belum bagus pada saat itu sehingga berat badan hanya berkisar 120 kilogram saja. Oke, lanjut pada
Trimester pertama kita menemukan gejala gizi penting seperti asam folat, asam lemak jenuh, vitamin B12 dan vitamin D. Nah ini asam lemak sama diperlukan untuk pembentukan sistem sakit termasuk otak. Kemudian asam lemak dibutuhkan sebagai tubuh kembang sistem pusat dan otak. Vitamin B12 dibutuhkan untuk perkembangan sel dan janin, serta vitamin D untuk membantu perjalanan depresi. Itu saat pembangun yang dibutuhkan perusahaan di portal. Kemudian selanjutnya trimester kedua. Trimester kedua disediakan apa? Ya 13 sampai 27 minggu. Kenapa dibutuhkan? Untuk apa? Nutrisinya pada saat itu untuk apa? Proses apa pada saat trimester kedua? Iya, ada sudah mulai membentuk organnya. Karena trimester pertama sudah dimulai pembentukan, maka trimester kedua itu organnya sudah mulai. Tentunya dalam perkembangan itu juga harus membentukkan nutrisi yang seimbang. Karena bisa memiliki nutrisi yang diperlukan untuk perkembangan organ, perkembangan tulang-tulang, dan pada saat trimester kedua itu janin itu sudah mulai bergerak. Jadi sudah mulai bergerak. Janinnya tidak mulai ada pergerakan di rasa rambutnya. Otomatis pada saat ini bayi atau ibu sudah membutuhkan energi yang lebih banyak. Berapa yang dibutuhkan ini? Energinya bertambah menjadi 2.500 kilokalori, proteinnya 8 kalori, 77 kilogram, 70 kilogram, kemudian 8 kilogram dan karbohidrat sebagai 300 kilogram. Oke, selanjutnya satu selanjutnya kali-kalinya berapa? Pertanyaannya pada 28 sampai apa yang terjadi pada bayi merasa? Jadi menyangka ini sudah terjadi pengembangan. Akhirnya pada saat trimester ketiga bayinya sudah mulai membesar. Lengkap sudah kakinya, lengkap sudah tangannya, jari-jarinya selesai berkembang menjadi dengan ukuran yang lebih besar sesuai dengan usia kelahiran anak saat itu. Jadi makanya kalau diterapkan gizi seimbang, maka dalam usia yang berimbang, terutama sel gizi yang berimbang. Jadi sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi gizi hamil. Kita sebutkan adalah faktor budaya, faktor ekonomi juga mempengaruhi. Kepercayaan terhadap makanan itu semua ya mempengaruhi kebutuhan gizi dan pemenuhan gizi pada keluarga. Apalagi satu psikologis dan gaya hidup. Dia di TikTok muncul makanan sini, muncul makanan spaghetti, itu yang dikonsumsi. Padahal kan sebenarnya berimbang tidak isinya. Berimbang tidak. Ya. Steak itu makanan yang bergizi atau tidak? Iya, Ada dasarnya bergizi karena dia dasar, tapi olahannya yang kurang tepat karena steak biasanya kurang matang, menghilangkan bakteri sama esensial masuk ke dalam pencernaannya. Apalagi edukasi gizi atau akses layanan kesehatan. Saya bilang sekarang itu semua akses gizi dalam HP itu sudah bisa kita dapatkan. Tinggal kita yang mau membuka ini. Betul ya? Nah, yang terakhir adalah masalah gizi pada ibu hamil. Masalah gizi kira-kira masalah gizi apa yang terjadi pada saat kekurangan gizi pada saat hamil? Kayak apa itu? Anemia. Apa lagi? Nah, di sini ibu punya satu kasus. Kira-kira dengan studi kasus ini, saya bacakan ya. Kita jawab masalah. Ada seorang ibu, namanya Ibu Rani, usia 26 tahun, usia kehamilannya 24 minggu pada trimester kedua. Keluhannya, pusing, lelah, meski tidak banyak aktivitas, gampang pucat.
Kemudian pemeriksaan hari ini sudah memegang riwayat tidak ngerti minum tablet tambah darah, jarang mengkonsumsi sayur hijau dan kayu. Kira-kira diagnosa pneumonia ini apa? Kenapa alasannya? HB-nya sebenarnya HB normal HB normal pada ibu hamil serta kemudian apa saja kemungkinan penyebab ibu ini kalian katakan ini? Kata tidak ya, tidak karena tidak rutin terus saya konsumsi oleh kuliah. Sekali alasan yang paling mendasar dia penyebab adanya pada tadi adalah tidak dipengaruhi dan minta tablet tambah darah biasanya juga disertai dengan asam folat. Agar ini tadi seperti yang kita jelaskan bahwa sih membantu pembentukan sel darah dan membentukkan HB ya, mengantarkan oksigen kayaknya tidak seluruh itu. Hanya itu masalah pusing sehingga kekerasan segala karena oksigennya tidak terus dengan bagus karena HB-nya kurang. Seperti itu ya. Kemudian rekomendasi apa yang diberikan untuk ibu untuk membantu kebutuhan saat besi? Saya ramai dengan yang saya apa lagi? Jadi proteinnya protein itu membantu untuk metabolisme saat besi. Apa lagi? Seharusnya ini membantu kita dalam ambil darah ibu selama hamilnya kamu pagi. Dalam hari berapa dalam konten? Orang medis sebenarnya baik. Tapi kok ibunya kan sedang banyak makan sayur, sedang sudah mengkonsumsi tablet tambah darah. Tapi kenapa HB-nya masih kurang? Kira-kira apa yang sama memang istirahat yang kurang? Apalagi mungkin tidak ada mengkonsumsi tablet yang salah. Kemudian ada saya konsumsi tablet BD, dia disertai dengan minum susu atau Iya, betul sekali ya. Tahu sekali bahwa ketika kita minum obat, salah satunya itu tablet atau obat yang lain akan menghambat absorpsinya, menggunakannya. Kalau kita mengkonsumsi, tidak mengandung gitu. harusnya diminum dengan apa? Kalau kamu minum tambah sebaiknya apa yang habis? Jangan lakukan vitamin C supaya diserap dengan baik oleh tubuh, ya. Terus kalau tablet itu bagus sekali dikonsumsi. Iya, kenapa harus malam-malam sendiri? Kenapa? Sudah melakukan aktivitas. Mengurangi semua. Oke, ada lagi? Iya. Dengan mengkonsumsi barang lagi itu yang tidak merasa muat, sehingga tidak melakukan aktivitas, ya. Kemudian apa lagi yang paling penting kita sampaikan kepada ibu ketika dia mengkonsumsi tablet ini? Kira-kira apa? Biasanya bagaimana dia? Kalau yang berbalik apa ada yang dikembangkan sampai ke tangan. Nah biasanya itu takut pasal kita aduh biar kita mau bilang tapi no saya tidak mau minum lagi itu tablet harganya. Kalau kita lihat sesuatu yang baik dari intinya sebelum dia meninggalkan rumah sakit atau klinik pasti ibunya tidak merasa khawatir. Nanti kalau kita sudah jelaskan dengan baik, kita tidak berikan konseling yang baik pada saat kita kasih nya nanti rumah DAB-nya hitam tidak mau mengkonsumsi. Dia sudah tidak mau mengkonsumsi
sampai berminggu berbulan-bulan dia tidak datang lagi melapor, dia selama ini juga dia tidak mengusung CP. Karena apa? Karena konselingnya yang tidak baik kabarnya. Kira-kira sekali yang saya ada atau ada yang mau bertanya? Ya. Bu, benar kan Ibu Aman melakukan semacam orang? Iya, saya juga sering dengar itu ya. Bagus sekali pertanyaannya, juga saya sering ditanyakan, coba kali Ibu Hamil itu harus kan ada Ibu Hamil nih, ada juga jadinya yang mau membutuhkan gizi, kira-kira porsi Ibu itu harus ngapain atau mengonsumsi makanan apa sih dong untuk dirinya dan jadi kami sebenarnya itu perlu diluruskan bahwa makanya dikonsumsi padanya kami itu tidak dimulai dari kuantitasnya atau banyaknya akan tetapi lebih ke kualitas makanannya karena meskipun makanannya banyak tujuannya karena kata itu tidak mengandung nutrisi penting untuk ibu makan juga ya porsi yang makanya itu perlu diterapkan isi seimbang porsi yang berimbang dan sedikit juga yang menimpa tidak terlebih dan tidak kurang. Jadi semakin dia tidak memperkirakan dua porsi seperti itu, tapi makanya yang dikonsumsi lagi itu dengan isi yang berimbang dengan porsi yang berimbang itu digunakan nutrisinya untuk ibu dan juga ini. Oke, bagus ya. Baik, kita lanjut. Karena ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang muncul paling banyak biasanya muncul di masyarakat tentang nutrisi itu. Nah untuk itu langsung saja kita akan menampilkan beberapa pernyataan yang mungkin muncul banyak di dalam masyarakat yang namanya tentang kebutuhan nutrisi ibu. Mari kita untuk meninjau apakah ini fakta atau ini mitos. Oke, untuk itu saya mari kelompok ya di sini kelompok fakta ya. Sini kelompok silakan perhatikan pertanyaan yang saya berikan. Apakah mitos atau fakta? Silakan kelompok memberikan argumen masing-masing. Kalau yang dari fakta atau mitos, silakan berargumen. Oke, siap? Kita mulai ya. Pertanyaan pertama. Mitos atau fakta? Pertanyaan pertama, mitos atau fakta? Ibu hamil tidak boleh makan nanas karena bisa menyebabkan keguguran. Fakta. Fakta atau mitos? Fakta itu tidak boleh dikonsumsi. Katakan yang fakta, bagaimana katakan yang mitos? Kelompok fakta lebih banyak, silakan. Yang mau pilih, silakan juga. Kenapa disebutkan fakta? Kalau sebenarnya ya bisa itu mengonsumsi nanas, tapi kalau secara berlebihan tidak boleh. Baik, terima kasih ya. Sangat bagus. Bisa ternyata makan itu adalah makan yang akan menyebabkan keguguran adalah mie. Kenapa? Karena nanas pada dasarnya itu mengandung enzim, nama enzimnya ini enzim ini yang dapat menyebabkan kontraksi akan tetapi menimbulkan kontraksi dari produksi. Tapi kalau hanya sedikit, tidak mungkin kan ibu hamilnya menghabiskan satu buah tiga buah kan? Kalau dikonsumsi sebanyak itu mungkin, tapi tidak sebanyak makanya boleh, nanti kan juga yang bisa minta teman-temannya, boleh saja asal jangan oke? Bisa ada lagi? Kalau tidak ada lagi, artinya ini semoga adik-adik turut memahami dari pembelajaran kita sebelumnya pada hari juga, karena itu lumayan kita mulai pada hari ini kita sudah membahas tentang konsepnya, prinsipnya, bahayanya. Kemudian mitos-mitos dan makanan pada ibu hamil. Untuk itu minggu depan persiapkan untuk kita mulai menyusun dan membangun bisnis terimbang pada ibu hamil. Oke? Untuk kali ini saya akan cukup. Tadi kita mengobrol topik lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.